Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Ada rumah seorang selebgram di Depok, Jawa Barat ini menjadi sasaran pencuri. Sejumlah barang berharga milik korban raib digondol para pelaku. Untuk mengetahui lebih lengkap, Saudara, berikut ini penelusuran yang dilakukan oleh tim Gelar Perkara. Pencuri masuk ke dalam rumah di kawasan Depok, Jawa Barat. Rumah yang disandroni pelaku ini diketahui milik salah seorang selebgram. CCTV merekam aksi pelaku dalam upaya pencurian sejumlah barang. Pelaku mengambil perhiasan, beberapa barang elektronik, dan sejumlah uang tunai. Saudara, rumah seorang selebgram di kota Depok dibobol maling. Maling berhasil memasuki rumah korban dengan membobol pintu menggunakan obeng. Saat kejadian, korban tidak sedang berada di rumah sehingga pelaku berhasil membobol barang berharga milik korban senilai 56 juta rupiah. Saat menjalankan aksinya, wajah pelaku berhasil terekam CCTV sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi identitas pelaku. Rupanya, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah keluar masuk penjara dengan modus kejahatan yang sama. Lalu bagaimana peristiwa dapat terjadi, Saudara? Mari ikuti penelusuran kami. Saat pulang beraktivitas, korban terkejut melihat kondisi rumah berantakan. Korban mencari tahu berbagai informasi hingga membuka CCTV. Sontak, korban kaget melihat seorang pria bersenjata tajam memasuki rumah. Nah Kak, mungkin bisa dijelasin kronologis awal mula Kak Ainin dan keluarga tahu nih kalau misalkan ternyata kita kemalingan nih begitu. Oke, jadi waktu awal maling itu datang ke rumah, itu ketika saya mau berangkat kerja jam 9.13. Nah, waktu itu siang hari ya? Siang hari gitu. Nah, waktu itu 9.18 itu pelaku masuk ke dalam klaster. Berapa menit ya Kak ya? Cuma 5 menit aja, sekitar 5 menit. Kan kita ada CCTV di luar sama di dalam kan. Jadi kita pantau terus pergerakan dia seperti apa. Dan udah langsung waktu sorenya, karena suami juga kerja, suami duluan yang pulang ke rumah, dipikir itu memang saya lagi belum selesai beres-beres gitu. Dan ternyata langsung dalam keadaan berantakan begitu. Terus langsung naik ke atas makin berantakan lagi. Nah, disitulah langsung baru ngeh ternyata lemari semuanya dijebol, semuanya udah nggak karuan. Jadinya langsung suami telepon saya waktu perjalanan saya juga mau pulang ke rumah gitu. Tadi kan Kak Anin sempat bilang nih bahwa jeda beberapa menit aja gitu saat Kak Anin pergi dan kemudian maling ini datang. Nah Kak, mungkin bisa jelasin nggak Kak, mungkin apakah Kak Anin ada kecurigaan nggak sih, maksudnya kayak apakah mungkin pelaku ini juga sudah mengintai rumah Kak Anin begitu, apakah dia memang sudah tahu bahwa memang klaster ini mungkin sepi pada pukul segini sampai jam segini begitu, gimana Kak? Kalau menurut Anin sendiri ya, untuk pelaku mengintai atau enggak sepertinya sudah mengintai, karena dalam CCTV tersebut saya juga tidak mengenal pelaku gitu. Sepertinya sudah diintai dengan beberapa hari yang lalu, jadinya mereka hafal dengan keadaan klaster sekarang tuh seperti apa sih gitu. Jadi mungkin sudah menjadi sebuah target ya, kayak gitu dari si pelaku. Dari tetangga sendiri gimana Kak? Ada saksi mata nggak yang melihat pelaku mungkin lagi mondar-mandir di depan rumah Kak Anin begitu? Selama ini sih nggak ada cerita itu sih Kak. Jadi emang kebetulan lagi sepi aja, dan biasanya sih kadang rame ada anak-anak main gitu ya, anak-anak untuk penduduk di situ. Tapi kebetulan emang itu lagi sepi, dan sepertinya emang ya kebetulan aja gitu. Jadi nggak ada orang yang untuk kayak curiga ini siapa ya gitu, nggak ada.
Kak Anin ini pertanyaan terakhir, Kak Anin kan seorang influencer gitu ya, dan mungkin seringkali membuat konten-konten untuk endorse atau konten-konten lainnya gitu. Pernah nggak Kak Anin tuh bikin konten room tour begitu atau memperlihatkan layout rumah secara jelas begitu? Oke, kalau untuk room tour sendiri memang banyak yang minta untuk request untuk room tour gitu, mungkin jadi inspirasi banyak orang gitu ya. Tapi kalau untuk room tour sendiri saya tidak menyarankan dan saya tidak melakukan hal itu gitu, karena menurut saya banyak juga masukan dari teman-teman followers juga, Kak jangan room tour untuk lebih amannya, karena banyak beberapa kasus yang lalu juga banyak pencurian yang memetakan semuanya itu gitu. Jadinya waktu nggak di room tour tuh diganti, jadi diganti kayak semisal, guys aku lagi di kitchen nih gitu, aku habis beli ini loh, ini bagus loh kalau misalnya kita taruh laci kayak gitu. Jadi nggak yang spesifik kita room tour mulai dari bawah sampai semuanya gitu. Jadi memang beberapa kali membuat konten home living begitu, tapi hanya saja kameranya tidak bergerak begitu ya? Betul. Hanya memperlihatkan ruangan secara Kayak sudut-sudut aja, maksudnya nggak yang full detail gitu. Kepada polisi, pelaku mengaku kerap mendatangi perumahan tempat korban tinggal. Pelaku sengaja memantau aktivitas korban dan merencanakan pencurian. Pertama Pak, saya datang ke tempat korban, saya lihat rumahnya kosong, saya langsung jebol rumahnya. Saya masuk sendiri, yang satu di luar. Saya ambil elektronik sama perhiasan. Oke, apakah saudara memang spesialis room song? Iya Pak. Oke, saudara jelaskan peran saudara dan saudara Gunawan, teman saudara. Saya dibuat masuk, dia di luar Pak, buat mengawasi. Oke, coba saudara jelaskan pembagian hasil curian itu seperti apa? Kita bagi dua Pak. Oh, dibagi dua ya? Iya. Apakah ada penandanya yang nampung barang-barang saudara? Iya Pak. Ada ya? Iya. Tidak seorang diri, pelaku menjalankan aksinya bersama seorang rekan yang saat ini masih buron. Polisi mengungkapkan kedua pelaku sebelumnya pernah diringkus dalam kasus yang sama. Ya, jadi diawali dengan adanya laporan polisi di mana terjadi pencurian di rumah yang ditinggalkan pemiliknya pada tanggal 9 Desember dengan kerugian barang-barang seperti ada laptop, MacBook, HP, kemudian beberapa perhiasan emas ya. Dari situ kemudian wajah terduga pelaku terekam di CCTV yang akhirnya kemudian di cross check kepada tim kami. Beberapa mengenali bahwa pelaku adalah residivis yang pernah kita tangkap di tahun sebelumnya dengan kasus yang sama. Dengan kasus yang sama ya Pak ya? Iya, dengan kasus yang sama, itu pencurian rumah kosong. Akhirnya kita kembangkan dan didapati bahwa pelaku terdeteksi di daerah Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Akhirnya tim Jatantras Polres Metro Depok berangkat ke sana, berkoordinasi dengan Polres Musirawas Utara, dan kita berhasil menangkap pelaku pada tanggal 17 Desember di sana. Pak, tadi kan Bapak bilang dia merupakan residivis yang sebelumnya pernah ditangkap juga ya Pak? Ya. Dengan kasus yang sama begitu. Ya. Artinya memang pelaku ini memang spesialis melakukan pencurian di rumah kosong Pak? Iya, jadi memang pelaku ini bersama temannya satu orang. Jadi bertugas temannya adalah mengawasi, membawa motor, mengawasi di luar, sedangkan pelaku ini spesialis untuk mendongkel rumah-rumah kosong ya. Terutama rumah-rumah baru yang mungkin keamanannya belum lengkap seperti teralis segala macam, sehingga pelaku bisa dengan mudah masuk. Biasanya sih barang-barang yang diambil yang ditinggalkan barang-barang yang mudah dibawa seperti laptop, HP, perhiasan yang mudah dibawa dalam satu tas. Kemudian pelaku ini menjelaskan nggak sih Pak, ya, gimana sistem pembagian hasil dari hasil curian mereka ini? Tidak, jadi memang biasanya mereka melakukan itu kemudian dijual barang-barang curiannya. Setelah dijual, masukkan ke ATM. Masalah pembagian hasil tidak dijelaskan berapa persen, kemudian pelaku melarikan diri ke daerah asalnya di Sumatera Selatan. Biasanya setelah habis dia akan kembali lagi ke Depok untuk melakukan hal yang sama. Kemudian Pak, tadi kan dikatakan bahwa barang ini dijual gitu. Berarti ada penadah juga nih Pak yang tempat mereka menjual barang-barang ini? Iya, ada. Sementara sudah kita dapatkan, namun masih kita ini kan ya, kita kembangkan lagi. Sudah kita dapatkan beberapa tempat yang membeli barang hasil pencuriannya. Nanti kan kita kembangkan lagi. Dari sisi kriminologi, maraknya konten jelajah properti menjadi peluang baru berkembangnya modus kejahatan. Terlebih,
keamanan yang minim di lingkungan perumahan menambah faktor kerentanan. Ya, saudara, banyaknya terjadi kejahatan di tempat yang bahkan kita rasa aman, di tempat kita dan di rumah kita sendiri. Dan saat ini saya bersama dengan seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, Bapak Dadang, yang akan menjelaskan bagaimana sebenarnya fenomena kejahatan di lingkungan perumahan. Pak Dadang, selamat pagi. Pak, ini kan kemarin sempat terjadi pencurian begitu di rumah seorang selebgram di Depok gitu, Pak. Selebgram ini memang sering membuat konten-konten di rumahnya begitu, Pak. Sebenarnya bisa nggak sih, Pak, konten-konten seperti home tour begitu atau mereview-review barang di rumah ini bisa menjadi celah kejahatan nggak sih, Pak, sebenarnya? Itu situasi kondisi yang menurut saya dalam konteks terjadinya kejahatan itu adalah bagian dari peluang untuk terjadinya kejahatan. Karena para pelaku kejahatan kan biasanya melakukan kejahatan berdasarkan berbagai macam perhitungan yang rasional bagi mereka gitu. Sehingga ketika ada situasi kondisi di mana dia bisa mengetahui situasi kondisi sebuah lokasi kejahatan itu termasuk perumahan di dalamnya, maka para pelaku kejahatan kan tinggal memutuskan apakah secara resiko melakukan kejahatan di tempat itu adalah sesuatu yang bisa menguntungkan bagi mereka. Menguntungkan dalam arti memperoleh sekian banyak materi yang mereka harapkan, kemudian resiko yang mereka dapatkan minimal. Itu risiko yang mereka dapatkan yang dimaksud adalah misalnya ketika dia memilih sebuah objek kejahatan tertentu, dia kan mesti menghitung nanti kemungkinan seperti apa, keberhasilan seperti apa, kemudian kegagalannya seperti apa, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan dia tertangkap seperti apa gitu. Jadi kalau kasus yang di Depok ini menurut saya sih dalam situasi kondisi tertentu seseorang bisa menyampaikan kepada khalayak mengatakan bahwa ini rumah saya, ini kondisi rumah saya. Tapi dibalik dari itu kan ada sesuatu yang juga harus diwaspadai bahwa ketika situasi kondisi rumah lokasi tertentu kemudian terliput secara terbuka dan kemudian dinikmati oleh publik ya, itu bisa saja kemudian yang menikmati itu kemudian memanfaatkan situasi yang tercover oleh gambaran dalam video yang ditayangkan tersebut gitu. Saya tidak tahu persis apakah ketika si calon pelaku kejahatan itu melihat bahwa situasi kondisi rumahnya seperti itu, kemudian dia bisa melihat apa yang ada di dalam rumahnya ya. Tapi mungkin dia tidak bisa melihat apa yang ada atau kondisi seperti apa yang ada dalam komplek perumahan tersebut, karena setahu saya itu adalah perumahan klaster ya, yang isinya tidak terlalu banyak rumah gitu. Tapi yang jelas perumahan klaster tersebut biasanya pengamanannya diserahkan kepada petugas keamanan. Nah, situasi yang akan muncul ketika tanggung jawab pengamanannya lebih diberikan kepada petugas keamanan, maka ketika petugas keamanannya sudah ditundukkan, maka ya komplek perumahannya jadi lemah gitu. Kecuali kalau kohesivitas sosial yang terjadi di komplek perumahan tersebut sudah terbentuk dengan kuat gitu, sehingga ketika ada seseorang yang dianggap asing dan mencurigakan, itu tangganya bisa mengetahui gitu atau bisa mengawasi secara sambil lalu gitu. Kalau dalam situasi kondisi teori pencegahan kejahatan itu yang namanya natural surveillance gitu. Jadi ada kondisi yang kemudian karena kohesivitas sosial akhirnya kemudian komunitas ketetanggaan tersebut bisa mengenal dengan jelas siapa orang asing, siapa orang yang sudah tidak asing bagi mereka di dalamnya. Gitu. Saudara, kasus kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kasus pencurian di rumah seorang selebgram di Depok ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap waspada meskipun di tempat yang kita rasa paling aman sekalipun. Saat ini pelaku pencurian sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan dikenakan pasal pencurian dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Fedriska Ananda, Arif Rahman, Kompas TV, Depok.